balik lagi di Plus62 Cinema. Thanks for the click this video. Kak Jiman, sosok iblis terkejam penagih janji. Ia seringkali dikaitkan dengan pesugihan, di mana banyak orang memuja Kak Jiman agar mendapatkan apa yang ia mau. Namun ketika pengikutnya mengingkari janji, maka Kak Jiman tidak segan-segan untuk menghabisi seluruh keluarga pengikutnya tersebut. Seperti film yang disutradarai oleh Adrianto Dewo ini menggambarkan sosok Kak Jiman yang mencoba dibangkitkan oleh pengikutnya, di mana Asya dan temannya Rama harus terjebak ke dalam ritual untuk membangkitkan Kak Jiman. Oke, jika penasaran yuk simak alur cerita Kak Jiman sampai selesai. Di awal film ditampilkan penggalan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16-17. Surat ini berisi tentang godaan iblis kepada manusia. Kemudian di tengah derasnya hujan terlihat perempuan menggunakan mantel seperti mengintai sebuah kamar apartemen. Di dalam apartemen tersebut tinggal seorang gadis bernama Asa yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Malam itu ia terlihat tengah tidur bersama ibunya yang sepertinya sedang sakit. Ibunya tersebut menunjukkan cincin pemberian kakek buyutnya yang diwariskan kepadanya. Padahal ini cincin kesayangannya yang Uti loh. Kamu sayang sama ibu? Sayang lah bu, enggak. Sebenarnya sang ibu ini meminta ia untuk menemani dirinya esok hari. Akan tetapi karena sedang banyak pekerjaan, Asa pun tak bisa menuruti kemauan ibunya itu. Mendengar hal tersebut, sang ibu terlihat kecewa dengan Asa. Gak pengen di sini aja, nemenin ibu. Gak enak aku izin sama perawat senior. Aku lagi gak enak badan. Cerita sama Asya bu. Ternyata itu hanyalah kenangan Asa bersama mendiang ibunya. Ya, sang ibu ternyata sudah meninggal, meskipun tidak dijelaskan secara pasti penyebab meninggalnya. Asa yang kini tinggal sendiri terlihat sangat depresi menjalani aktivitasnya. Hingga saat ia hendak berangkat kerja, ia dikejar oleh seorang wanita bernama Rum. Anehnya, Rum berkata bahwa ibunya menemui dirinya, padahal kan ibunya sudah meninggal. Karena tak masuk akal, Asa pun pergi meninggalkan ibu-ibu paruh baya tersebut. Akan tetapi saat Rum berkata bahwa ibunya bercerita soal cincin, akhirnya Asa pun berbalik. Saya udah 2 minggu lebih mbak, nyari alamat mbak. Ibu mbak cerita soal cincin. Kemudian di malam harinya Asa dibawa ke kediaman Rum yang ternyata Rum ini merupakan paranormal atau sebut saja dukun. Di sana mereka terlihat hendak mengadakan semacam ritual dengan tujuan untuk mendatangkan roh ibu Asa. Terlihat ritual tersebut ternyata berhasil. Di sini roh ibu Asa merasuk ke dalam tubuh Rum. Asa pun mulai berbicara dengan ibunya. Kalau cahaya di ruangan ini udah gak ada, Mbak Asya bisa panggil nama ibu. Bu Asya. Film pun dimulai. Esok harinya Asa mulai kembali bekerja seperti biasa. Terdengar beberapa teman Asa bercerita tentang satu teman mereka bernama Santi, di mana Santi ini harus dipecat karena ia sakit. Sebelum dipecat, Santi bekerja mengurus lansia atau istilahnya adalah home care. Konon katanya rumah tempat ia bekerja seram dan angker. Malam harinya saat tengah tertidur, tiba-tiba Santi didatangi oleh sosok kakek-kakek mengerikan, hingga tentu saja membuatnya ketakutan. Sementara itu di rumah sakit, orang-orang terlihat tengah membicarakan dirinya. Mereka heran karena Asa memutuskan untuk menggantikan Santi mengurus lansia di rumah yang mereka anggap angker. Mau bilangin tuh sama Asya, kamu deket tuh, berani-beraninya gitu loh. Dari percakapan mereka pula akhirnya kita tahu bahwa ibu Asa meninggal karena dikarenakan depresi. Esok harinya Asa pun mendatangi rumah tempat ia akan bekerja sebagai home care. Di sana ia diminta untuk merawat seorang kakek lumpuh bernama Ismail. Sang pemilik rumah yang bernama Elham itu menjelaskan bahwa ayahnya setahun belakangan mulai kesulitan untuk berbicara. Dan ayahnya selalu ngamuk ketika dibawa ke dokter. Alhasil beliau pun harus dirawat di rumah. Pak Elham, saya Asya. Sempat dibawa ke dokter, tapi dia nggak mau. Di hari itu Asa mulai pekerjaannya mengurus sang kakek. Dimulai dari membersihkan luka hingga menyuapinya. Namun terlihat si kakek justru tak suka dan menampik makanan tersebut. Setelahnya terlihat ia melakukan video call dengan Rama.
Asa menceritakan kondisi pasien yang ia rawat serta keluarganya. Esok harinya Asa mulai berkeliling ke sekitar rumah dan memang sekilas rumah tersebut nampak seram. Ditambah lagi dengan adanya beberapa kuburan di pekarangan rumah. Anehnya ketika ia menoleh ke arah jendela, terlihat Pak Ismail tengah berdiri menatapnya. Sontak ia pun bergegas untuk mengecek. Akan tetapi terlihat ia masih berbaring di kasurnya. Karena sudah lama Santi tak bisa dihubungi, Rama pun berinisiatif untuk mendatangi Santi ke rumahnya. Dan ketika ia mulai masuk, mulai tercium bau menyengat hingga ketika ia sampai di kamar Santi, tiba-tiba terlihat Santi ditemukan sudah membusuk. Tak lama rumah Santi pun mulai ramai oleh warga yang penasaran. Dari situ diperkirakan Santi sudah meninggal selama 7 hari. Anehnya ia meninggal dalam kondisi ketakutan. Kayaknya udah lebih dari seminggu meninggal, Mas. Dia tuh kayak meninggal ketakutan gitu. Di malam itu Asa terlihat didatangi oleh sosok ibunya. Dan ketika ia penasaran dengan suara aneh di bawah tempat tidurnya, ia menemukan semacam jimat yang kemudian coba ia raih. Namun dari atas kasurnya justru terdengar deritan yang menandakan ada seseorang di situ. Benar saja, dari atas ranjang turun sepasang kaki, dari depan juga menjuntai rambut putih. Untung saja itu hanyalah sebuah mimpi. Di hari itu seperti biasa ia mengasuh Pak Ismail, namun Pak Ismail tetap saja menolak ketika disuruh untuk makan. Dari situ ia akhirnya menemukan jimat persis seperti di mimpinya. Tak hanya di bawah ranjang Pak Ismail, tapi juga di bawah kasur miliknya. Anehnya di sini Asa melihat Mia, istri Pak Ilham, sedang membuat jimat persis seperti yang ia temukan. Malam harinya di rumah sakit, Rama yang sedang berjaga juga dihantui oleh arwah Santi. Man. Karena curiga, Asa kemudian memfoto jimat tersebut. Ia juga izin untuk pergi kepada Pak Ilham lewat sebuah kertas. Ternyata Asa mengunjungi room ditemani Rama. Ia memperlihatkan jimat yang ada di bawah kasurnya. Dari situ Rum berkata jimat itu bukanlah jimat perlindungan, tapi untuk niat jahat. Ia juga berasumsi bahwa Pak Ismail diguna-guna oleh keluarganya sendiri. Kayaknya jimatnya punya niat jahat. Pak Ismail tuh nggak bener-bener sakit. Mungkin diguna-guna sama keluarganya sendiri. Rum juga bertanya tentang weton kepada Rama. Karena Rama sendiri tak tahu, ia pun Google untuk mencari tahunya. Dari situ akhirnya kita tahu bahwa weton Rama adalah Selasa Kliwon. Anehnya di sini Rum terlihat senang mendengarnya. Wetonnya apa, Mas? Weton saya Selasa Kliwon. Ya, saya jarang sekali ketemu orang wetonnya itu. Kemudian ia menyarankan agar Asa membakar jimat yang ada di rumah majikannya tersebut sambil membaca mantra yang dikasih oleh Rum. Ambil jimatnya, lalu dibakar. Mbak baca ini. Sekembalinya Asa, ia langsung menuruti perkataan Rum. Dirinya membakar jimat tersebut di kamar mandi. Akan tetapi Mia yang curiga langsung meminta Asa untuk keluar dari kamar mandi. Alhasil ia pun ketahuan. Namun di sini ia cuma berkata untuk tidak ikut campur urusan keluarganya. Itu apa? Gak usah ikut campur urusan yang lain. Di malam hari Asa mendengar bisikan dari ibunya dari balik sebuah lemari, hingga ia pun menggesernya. Yang aneh, di balik lemari tersebut ada sebuah ruang rahasia. Ia pun mencoba untuk masuk. Di ruangan yang bau tersebut terdapat seperti semacam altar persembahan, dan ia pun memotretnya. Esok harinya Mia pun terkejut dengan lubang di kamar Pak Ismail tersebut. Ternyata Mia tak tahu menahu dengan ruangan tersebut yang sebenarnya sudah ditutup-tutupi oleh Ilham. Dari situ Mia kemudian memanggil pasukan dukun. Pak Tarto, bisa ke rumah saya? Sekarang, Pak.
Di sisi lain terlihat Rama menuju ke rumah Rum seorang diri. Ia ke sana untuk memperlihatkan foto altar di ruangan misterius dari Asa. Menurut Rum, keluarga Pak Ismail melakukan pesugihan dan ruangan tersebut biasa dinamakan kendang bubrah. Rumah orang yang melakukan pesugihan. Kandang bubrah namanya. Biasanya dari keluarga tersebut akan diminta tumbal anak pertama. Dan itu persis seperti yang dikatakan oleh Elham, di mana kakaknya dulu meninggal secara misterius di umur 13 tahun. Rum juga menambahkan, dalam setiap 8 tahun, sang iblis akan meminta tumbal. Dan yang dimaksud adalah Ibu Rama yang meninggal. Umur berapa kakakmu meninggal? 13 tahun, Pak. Ibumu? Ibu saya 8 tahun setelah kakak meninggal. Lanjut, menurut Rum, makhluk itu berada di dalam kendang bubrah dan akan menuntut balas ketika perjanjiannya dibatalkan. Ia tak akan membiarkan Pak Ismail meninggal sebelum dapat menuntut balas dengan menghabisi seluruh keluarganya. Makhluk itu marah, tapi dia masih di sana. Gak akan membiarkan bapak itu mati sebelum menuntut balas. Dukun yang datang ke rumah tersebut memasang jimat untuk memagari orang luar yang ingin mengambil pesugihan di dalam. Sang dukun juga masuk ke kendang bubrah tersebut. Saat Rum sedang menjelaskan, terlihat Asa yang sedang video call dengan Rama mulai kesurupan. Rama yang khawatir pun segera menuju ke rumah tersebut. Asya! Asya! Baca mantra ini sama Mbak Asya. Ia meracau agar si dukun keluar. Rum juga menyarankan agar ritual sang dukun dibatalkan, yaitu dengan membaca mantra yang ia beri ke Rama. Di sini terlihat Asa yang kesurupan mulai menyerang si dukun. Namun di sini dukun pun melawan. Kemudian ia mencoba mengeluarkan makhluk yang merasuki Asa. Terlihat semacam benang ditarik keluar dari mulut Asa, dan ia pun langsung muntah-muntah. Setelah itu si dukun berkata bahwa malam itu juga harus diadakan ritual karena merupakan malam Jumat Kliwon dan itu adalah malam yang bagus. Dengan dibantu 2 asistennya, sang dukun pun memulai ritualnya. Melihat beberapa kali Pak Ismail mengerang kesakitan, di saat yang sama Rama mengendap-endap ke dalam rumah. Ia pun menemukan Asa yang masih lemas. Mengingat perkataan Rum agar ritual sang dukun gagal, ia pun membaca mantra bersama dengan Asa. Setelahnya sesaji dari dukun yang memagari rumah tersebut pun rusak. Menyadari ada yang datang, Rama kemudian bersembunyi di bawah tempat tidur Asa. Sepertinya dia sudah mendingan. Terima kasih ya Pak, udah bantu kami. Dan karena tugasnya sudah selesai, sang dukun pun pamit. Ia terlihat pulang dengan membawa segepok uang dari Mia. Namun di sini Rama seperti melihat sesuatu yang mencurigakan dari tas Asa. Rama kemudian mengambilnya. Dari sini sepertinya Rama menyadari sesuatu dari jimat yang ia ambil itu. Setelahnya dia pamit pergi dan berjanji akan kembali lagi. Aku akan kesini lagi. Sementara itu Rum sepertinya tengah memulai ritualnya sendiri. Ia seperti mengirim makhluk goib ke dalam rumah Pak Ismail. Saat itu juga Asa terbangun. Ia malah menuju kendang bubrah dan di sana ia bertemu dengan sosok perempuan yang meminta tolong kepadanya. Di saat yang bersamaan Mia terbangun. Ia juga menuju ke kendang bubrah. Sesampainya di sana ia terpancing dengan jendela yang bergerak hingga tiba-tiba ia malah didorong oleh seseorang hingga terjatuh dari lantai atas tersebut. Mendengar ada suara, Elham kemudian terbangun. Ia mendapati sang istri telah meninggal. Ketika ditengok sepertinya ia melihat sang pelaku di lantai atas. Dengan membawa linggis ia pun menghampirinya. Ternyata di sini Rama mendatangi Rum yang kala itu kita tahu tengah mengadakan ritual. Ia masuk dengan mengendap-endap. Ternyata Rum juga sudah tahu bahwa Rama akan datang. Saya nggak tahu kenapa punya perasaan Mas akan datang hari ini. Rama lalu bertanya saat ia menemukan jimat yang ia temukan di bawah tempat tidur Santi juga sama dengan yang ia temukan di tas Asa. Rama pun menyadari niat busuk Rum. Kembali ke Elham dengan amarahnya ia mendatangi istrinya. Ternyata di sana ada Pak Ismail yang justru tertawa terbahak-bahak.
Menyadari niat busuknya, sudah diketahui bahwa Rum akhirnya berterus terang. Ia sebenarnya menginginkan sesuatu di rumah Pak Ismail yang dapat meningkatkan ilmu hitamnya. Akan tetapi ia tak bisa masuk karena di sana dipasang jimat perlindungan. Di sana ada yang bisa buat ilmu saya lebih kuat, tapi saya nggak bisa masuk. Alhasil ia memperdaya Asa yang bisa masuk ke sana. Awalnya ia menggunakan Santi, namun karena membelot, Rum akhirnya menghabisinya. Jadi di sini kita tahu ya kenapa Rum meminta Asa untuk membakar jimat yang ada di sana. Dan juga tentu saja disuruh untuk membaca beberapa mantra, yaitu agar ilmu hitamnya dapat masuk ke sana dan menghabisi keluarga Pak Elham. Nanti kesana karena Mbak. Tapi dia bodoh dari rumah. Lalu saya ketemu teman kamu yang satu lagi. Adegan pun kembali ke Elham yang marah. Namun sebelum memfasiliti ayahnya, Elham justru harus terlilit tambang hingga ia tewas. Rama yang sial, ia justru harus dibuat tak sadarkan diri oleh Rum. Rama hendak dijadikan tumbal. Ini karena waton Rama adalah Selasa Kliwon. Pantas saja nih, di awal pertemuan Rum menanyakan waton Rama. Jadi karena ini toh alasannya. Setelah selesai dengan Rama, Rum kemudian keluar membawa kantong kresek. Ia pergi menaiki motor Rama. Mau kemana, Mas Rama? Tenang ya. Kembali ke kendang bubrah, di sana tubuh Pak Elham terlihat dibaluri minyak tanah, hingga api pun menyulut dan membakar Pak Elham. Ternyata yang ada di balik itu adalah Asa. Entah ia dikendalikan atau tidak, yang jelas di sini ia terlihat menangis. Namun tangisannya itu segera terhenti ketika di depannya muncul sosok tinggi mengerikan. Di luar terlihat Rum sudah sampai dan masuk ke dalam rumah. Sesampainya di kendang bubrah, Rum meletakkan bingkisan kresek yang ternyata berisi potongan Rama. Melihat hal tersebut, Asa pun histeris. Ikang manunggal lawan ing weton Kliwon. Setelah menyajikan tumbal, Rum pun berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Dan setelahnya makhluk itu pun menghilang ke dalam sebuah keris kecil yang langsung diambil oleh Rum. Asa terlihat menatap ke Rum dan adegan pun flashback ketika dulu pertama kali Asa bertemu dengan Rum. Ternyata Rum memanfaatkan Asa yang ingin ibunya kembali. Dengan syarat Asa harus membantu Rum, yaitu dengan membangkitkan kajiman yang ada di rumah Pak Ismail. Saya bisa kasih maunya Mbak bisa ketemu ibunya lagi. Mbak bantu saya ya. Setelah itu Rum memasukkan semua pusaka miliknya ke dalam peti, termasuk keris kajiman yang baru saja ia dapatkan, sehingga ilmunya akan lebih sempurna. Kemudian ia bergegas pergi meninggalkan rumahnya mengenakan jas hujan sama seperti di scene awal tadi. Sekembalinya ke rumah, Asa terlihat sangat senang karena ibunya yang telah meninggal kembali, dan film pun selesai. Nah itu dia guys alur cerita film Kajiman Iblis Terkejam Penagih Janji. Di sini jalan cerita dan juga plot twist dari film ini sih cukup menarik ya. Dari yang awalnya Rum yang kita kira baik, ternyata dialah aktor di balik terbantainya keluarga Pak Salim. Dan juga sebenarnya dari awal Asa telah merencanakan itu semua bersama Rum dengan harapan Rum akan membuat ibunya yang telah meninggal dapat kembali. Di akhir memang Rum mendapatkan kekuatan baru berupa keris dan terlihat pula ibu Asa tiba-tiba berada di rumah. Namun untuk sosok Kajiman itu sendiri menurut gue pribadi sayang banget kurang ditampilkan secara maksimal dan hanya ada di akhir cerita saja. Terlepas dari itu, Kajiman sudah cukup kuat dari segi cerita dan juga tampilan dari Kajiman itu sendiri sudah sangat bagus meskipun cuma muncul sebentar. Nah itu dia review dari Kajiman, sampai di sini dulu ya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. See you on the next video.